Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, maka kita bisa berjumpa lagi secara virtual ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengobatan dasar dalam rumah tangga. Sebelumnya, bagaimana kabar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat bagaimanapun kondisi yang sedang kita alami. Nama saya Hidayatul Kurniawati, saya sebagai staf pengajar di FKIK UNY. Nah, kenapa sih penting atau perlu untuk melakukan pengobatan awal di rumah terhadap berbagai masalah kesehatan? Yang pertama, ternyata terkadang kita perlu waktu untuk bisa menuju ke tempat layanan kesehatan. Bisa mungkin karena jaraknya yang jauh, atau mungkin karena sarana transportasi yang saat itu tidak ada. Dan pengobatan awal itu bisa mencegah kondisi masalah kesehatan yang kita alami itu semakin memburuk, ya. Berikutnya, apa saja sih sebenarnya alat-alat atau mungkin obat-obatan yang itu harus ada di rumah kita sebagai alat penting atau sebagai zat-zat penting untuk kita bisa melakukan pengobatan awal di rumah. Ya, yang pertama untuk alat-alatnya bisa termometer, kemudian ada plester, ada kasa steril, ada perban dan juga pinset. Nah, sedangkan untuk obat-obatannya bisa dengan penurun panas dan anti nyeri, misalnya bisa paracetamol, ibuprofen, kemudian asam mefenamat. Nah, kemudian juga ada anti alergi atau gatal, bisa dengan klorpeniramin maleat atau mungkin kita lebih sering mengenal dengan CTM. Kemudian ada antasida, ada oralit, ada obat tetes mata, ada krim yang dia digunakan untuk mengurangi rasa sakit, dan juga ada cairan antiseptik. Beberapa obat-obatan yang kita kenal gitu ya, sebenarnya mereka punya beberapa kategori. Kategori obat itu disebut dengan obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras dan obat narkotik. Untuk obat bebas maupun obat bebas terbatas, ibu-ibu bisa membelinya sendiri dengan bebas di apotik ya. Tetapi untuk obat bebas yang terbatas, maka pemakaiannya itu perlu diawasi lebih lanjut. Harus benar-benar sesuai dengan instruksi dokter atau mungkin juga sesuai dengan aturan yang tertulis pada label obat tersebut. Biasanya aturan-aturannya sudah tertulis di bungkus obat. Nah, berikutnya kita harus cari tahu nih, kira-kira kenapa ya kok penting untuk melakukan pengobatan awal di rumah ya. Seperti yang kita ketahui tadi, ternyata mungkin tempat layanan kesehatannya agak jauh dan mungkin sulit dijangkau untuk transportasinya. Yang kedua mungkin agar kondisinya tidak memburuk atau juga untuk mengurangi keluhan yang kita rasakan. Dan disinilah pentingnya kenapa ibu-ibu itu harus memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Ya karena di rumah gitu ya, interaksi atau waktu yang digunakan itu memang lebih banyak daripada mungkin kita bekerja di luar atau kita beraktivitas di luar gitu. Jadi penting untuk mengetahui kira-kira problem apa saja yang terjadi saat kita di rumah, problem kesehatan apa saja yang mungkin terjadi saat kita di rumah. Yang pertama bisa kecelakaan dalam rumah tangga, kemudian yang kedua ada problem kesehatan yang mungkin terjadi di rumah gitu ya, dan kita juga harus tahu bagaimana penanganan awalnya.
bagaimana penanganan awal dari kecelakaan dan problem-problem kesehatan yang bisa terjadi saat kita di rumah. Yang pertama, nyeri ya. Nyeri, saya yakin pasti semua pernah mengalami nyeri, entah apapun itu bentuknya ya. Biasanya yang terbanyak adalah sakit gigi. Ya, sakit gigi, kemudian ada nyeri kepala, terus biasanya sering karena kesleo atau mungkin terbentur sesuatu. Nah, hal-hal tersebut bisa diobati dengan pengurang rasa sakit. Pengurang rasa sakit di sini bisa dengan asam mefenamat, paracetamol, ibuprofen, atau mungkin untuk kasus kesleo atau mungkin terbentur, gitu bisa kita gunakan krim ya. Krim tapi dia yang sifatnya juga mengurangi rasa sakit. Kemudian kasus berikutnya yang sering terjadi biasanya ada gatal ya, entah itu karena alergi, misalnya seseorang yang punya riwayat alergi, kalau dia mengkonsumsi udang maka biasanya seluruh tubuhnya akan gatal-gatal ya, atau mungkin ada yang alergi saat cuaca dingin, nah biasanya juga muncul bentol-bentol, atau mungkin gigitan serangga ya, biasanya digigit nyamuk atau semut atau mungkin tersengat lebah gitu. Nah, kadang keluhan yang dirasakan itu gatal. Nah, hal-hal tersebut keluhannya bisa dikurangi dengan mengkonsumsi obat klorpeniramin, atau mungkin kita lebih sering hafal dengan sebutan CTM ya, itu nanti yang bikin ngantuk misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada luka ya. Luka ini sepertinya juga cukup sering ya, apalagi mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga, salah satu kegiatan utamanya adalah memasak ya. Memasak kita sering berkegiatan, berinteraksi dengan yang namanya pisau. Nah, kadang pisau tersebut melukai kita, entah karena megangnya kurang tepat atau mungkin kurang konsentrasi, kadang itu bisa menimbulkan luka. Atau mungkin saat memasak tidak sadar kita terkena cipratan minyak goreng, atau tanpa sengaja kita menyentuh penggorengan atau mungkin panci yang masih panas. Nah, itu sering sekali kejadiannya. Nah, untuk pertolongan pertamanya, ibu-ibu bisa menyiram dengan air yang mengalir selama kurang lebih 10 menit. Kenapa harus disiram? Karena walaupun kita sudah tidak bersentuhan dengan sumber panas, tapi ternyata panas itu sudah berpindah ke kulit kita. Agar panas itu tidak semakin menyebar, maka kita harus stop panas tersebut dengan air. Nah, ketika disiram dengan air mengalir, maka suhunya lama-kelamaan akan turun dan dia tidak menyebar ke area yang lebih luas lagi. Kemudian berikutnya yang tadi ya, sayatan, biasanya kena benda tajam, pisau. Nah, beri tekanan yang lembut pada luka, bisa dengan kasa steril ya, atau mungkin kalau nggak ada pakai kain yang bersih dan posisikan luka menghadap ke atas. Jadi dia posisinya lebih atas sehingga mencegah darah tersebut keluar. Jadi cukup ditekan. Pada kondisi tertentu bisa ditambahkan dengan cairan antiseptik ya, misalnya povidone iodine. Kemudian yang berikutnya demam, sering sekali ya, apalagi kalau punya anak yang masih kecil. Anak-anak cenderung mungkin sering sekali terkena demam. Apa yang disebut dengan demam itu dia suhu tubuh di atas normal, lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, gimana bisa tahu? Tentu saja harus pakai termometer karena itu merupakan alat ukur yang paling tepat. Tapi mungkin kita sehari-hari sering ya ngecek dipegang di sebelah sini gitu. Nah, tapi itu kurang akurat ya. Sebaiknya tetap menggunakan termometer. Nah, bagaimana menanganinya? Yang penting yang pertama adalah banyak minum ya, karena tubuh melakukan banyak sekali metabolisme. Kemudian berikutnya bisa dikompres dengan air hangat ya, untuk membantu menurunkan suhu. Terus kemudian bisa menggunakan pakaian yang nyaman dan dia sifatnya menyerap keringat. Nah, kalau misalnya mau minum obat, bisa diberikan paracetamol, tentu saja sesuai dengan aturan dan dosis yang digunakan.
Kemudian berikutnya kadang ada diare, Ibu ya. Diare itu ternyata adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan konsistensinya harus lembek atau cair. Nah, bagaimana penanganannya? Konsumsi banyak cairan ya, karena tadi buang air besarnya itu bentuknya cair, maka tubuh banyak sekali kekurangan cairan. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan dengan oralit. Oralit bisa diminum sesuai kebutuhan. Biasanya setelah buang air besar yang cair, langsung diganti cairannya yang keluar tadi dengan minum cairan atau minum oralit ya. Nah, gimana kalau ternyata oralitnya habis? Kita bisa membuat sendiri ya. Menyiapkan air hangat sebanyak 200 ml atau 1 gelas ya. Kira-kira kemudian ada 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian itu diaduk, diminum. Itu bisa digunakan sebagai oralit. Nah, kesimpulannya di sini adalah yang pertama, apa yang saya sampaikan tadi, apa yang ibu-ibu sediakan tadi, apa yang ibu bisa lakukan itu hanya sebagai pertolongan pertama, yang tujuannya itu tadi agar kondisinya tidak semakin memburuk. Kemudian harus ditindaklanjuti dengan pergi ke layanan kesehatan jika keluhannya itu ternyata menetap. Jadi tidak berkurang atau mungkin justru malah bertambah parah ya. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan obat-obatan tersebut harus digunakan sesuai dengan petunjuk dari dokter atau mungkin sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa ternyata setiap penyakit itu ada obatnya ya, sesuai hadis riwayat Muslim bahwa setiap penyakit ada obatnya, maka bila obat itu mengenai penyakit akan sembuh. Tentu saja dengan izin Allah ya. Jadi sebagai manusia kita wajib mengusahakan suatu kesembuhan, tetapi yang memberikan kesembuhan itu adalah semata-mata dari Allah. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Insya Allah lain waktu bisa kita diskusikan kembali. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.